Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sairul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas BP1 Sekolah Vokasi IPB 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ujian praktikum rangkaian kombinasional dan peta Karnaugh. Dengan tujuan praktikumnya yaitu memaparkan pengertian dari rangkaian kombinasional dan peta Karnaugh. Yang kedua, membuat peta Karnaugh, persamaan boolean dan rangkaian terkait. Dan yang ketiga, membandingkan dan menganalisa hasil input dan output pada rangkaian dan juga tabel kebenarannya. Selanjutnya, topik pembahasannya kita akan membahas mengenai rangkaian kombinasional dan juga peta Karnaugh. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Lain dengan peta Karnaugh yang disebut juga dengan P-map, yang merupakan suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boole dengan cara pemetaan yang ditentukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Baik, setelah ini kita langsung saja melakukan simulasinya yang akan ditugaskan pada ujian praktikum kali ini. Langkah yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita dalam membuat si peta Karnaugh-nya ini. Saya contohkan pada soal pertama, ini berlaku juga pada soal nomor 2. Saya ambil contoh, tapi di atas dapat ditentukan dengan cara berpatokan pada keluaran Y bernilai 1, sehingga kita dapat melakukan perhitungan. Ini sebagai contoh untuk 0, 0, dan 1. Angka 0 pertama kita anggap sebagai variabel A aksen, 0 kedua kita anggap sebagai B aksen, dan angka 1 bertindak sebagai C. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, tadi kan angkanya 001. Nah, 001 ini dengan kita beracu pada yang output Y-nya 1 aja, yang 0 kita abaikan. Nah, kita lihat 0 dengan 1, kalau misalnya angkanya 0 itu kita berikan aksen pada hurufnya, jadinya A aksen, B aksen. Sedangkan C tidak pakai aksen, jadinya tetap C saja. Begitu seterusnya. Kemudian kita letakkan sesuai dengan seperti tabel perkalian. Langkah pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara kita dalam membuat peta Karnaugh pada soal pertama. Kita mengacu pada tabel yang nomor 1 ini. Nah, pertama-tama kita ambil contoh yang angka 1 dengan angka 1 ini. Oh ya, syaratnya itu kita harus melingkari angka 1 yang berdekatan baik secara vertikal maupun horizontal. Kita ambil contoh ya, yang AB aksen dengan C aksen dan juga C, dimana yang kita lingkari adalah 1 dengan 1. Nah, kita lihat di sini AB aksen dengan C aksen sejajar dengan C. Maka dari itu persamaan yang mengacu adalah AB aksen C aksen ditambah AB aksen C. Begitupun juga berlaku pada persamaan yang lainnya. Untuk membuat rangkaian kombinasional, kita menggunakan seperti biasa Proteus 8 profesional. Di sini saya menggunakan beberapa gabungan dari komponen. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu komponennya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa logic stage yang digunakan sebagai input atau masukannya berupa ABC maupun ABCD. Kemudian untuk outputnya kita berikan Y, yaitu menggunakan logic prop yang besar, kemudian menggunakan OR kaki 3 ini menyesuaikan, kemudian ada yang N juga, N kaki 2, terus ada gerbang not ini berfungsi sebagai aksen ya, untuk memberikan aksen pada suatu variabel. Saya akan memaparkan dan juga membandingkan mengenai input dan output rangkaian yang telah saya buat dengan tabel kebenaran yang telah disediakan. Nah, kira-kira hasilnya sama atau enggak nih? Kita nyalakan dulu run the simulation atau kita klik start. Nah, di sini untuk 0 dan 0 bisa kita lihat untuk A, B, C apakah menghasilkan 1, ternyata benar. Output Y nya 1. Kemudian kita coba lagi untuk
ke angka 001 menghasilkan output 1, kemudian 010 menghasilkan 1, kita coba lagi 011 menghasilkan 1, 100 menghasilkan 1, kemudian kita coba lagi 101 menghasilkan 1, lalu 110 menghasilkan 1, 111 menghasilkan 0. Nah, selanjutnya kita mengacu nih pada persamaan booleannya A aksen ditambah C aksen ditambah A B aksen. Ini dapatnya itu bisa kita lihat ya. Dapatnya itu dari, kan di sini ada gerbang AND, ada juga gerbang OR. Gerbang AND OR ini akan terhubung satu sama lain. Nah, kita lihat dulu pertama di sini ada, kita anggap yang pertama, persamaan pertama ada A aksen ya. A aksen itu tuh dia akan kita sambungkan lurus ke ini apa namanya, melalui gerbang NOT-nya, karena gerbang NOT ini kan memberikan aksen pada bilangannya. Jadi pada kaki 1 OR 3 ini kita hubungkan ke gerbang NOT, kemudian kita sambungkan ke gerbang A. Yang kedua di sini kita lihat ada C aksennya kan. C aksen di sini kita sambungkan ke gerbang NOT juga sebagai aksen, kemudian kita sambungkan ke kaki OR lagi. Dan yang ketiga kita lihat persamaan yang ketiga A B aksen, berarti ada dua ya nyambungnya. Kita menggunakan N karena kakinya dua, variabelnya juga dua, jadi harus menggunakan kaki N yang dua. Ini menyesuaikan sebenarnya, dimana yang A nya langsung saja disambungkan ke badan yang A, kemudian untuk yang B aksen itu langsung saja disambungkan ke yang gerbang NOT B. Sekarang saya akan membandingkan hasil input dan output pada rangkaian yang kedua dengan si tabel kebenaran yang telah disediakan ini, khususnya nomor 2 ya. Nah, kita bisa lihat apakah input dan outputnya ini sama. Kita nyalakan dulu, ini udah nyala ya posisinya. Pertama kita lihat yang kita cocokkan yang angka 1 dulu ya, yang hasil outputnya 1. Kita coba dulu untuk 1011 itu menghasilkan output 1 pada nomor 5. Kemudian kita coba lagi pada nomor 9. Pada nomor 9 1111 menghasilkan 1, kemudian lanjut 0010 menghasilkan 1, lalu 0011 menghasilkan 1 juga, lanjut 0100 menghasilkan 1, kemudian 0101 menghasilkan 1. Kita coba lagi nih, 0110 menghasilkan 1. Sekarang kita yang 0 ya, yang inputnya 0. Kira-kira benar gak nih? 0111 menghasilkan 0, ternyata benar. Lanjut 1000 itu menghasilkan output 0, ternyata benar. Lanjut untuk 1001 menghasilkan 0, kemudian untuk 10 juga menghasilkan 0. Nah, ternyata sama. Kemudian kita mengacu pada persamaan di sini mengatakan bahwasanya A aksen B aksen C ditambah A aksen CD aksen ditambah A aksen BC aksen ditambah A CD. Di sini ada 4 variabel yang masing-masing persamaannya itu berisikan 3, maka dari itu kita menggunakan gerbang AND yang memiliki 3 kaki. Gimana sih cara kerjanya? Saya akan menjelaskannya. Pertama, kita lihat dulu nih pada yang N pertama kan di sini dimintanya A, maka dari itu kaki pertama kita sambungkan ke gerbang NOT, yaitu A aksen yang lalu ditujukan pada logic stage A. Yang kedua itu mintanya B aksen, kita sambungkan ke gerbang NOT sebagai aksen menuju logic stage B. Dan yang ketiga mintanya C. Nah, ini tepatnya di belakangnya NOT ya, kalau di depannya nanti jadinya C aksen. Kemudian kita lihat persamaan kedua A aksen. A aksen sama seperti tadi, kita taruh di depannya gerbang NOT. Kemudian ada C ya, C nya itu di belakang NOT sama.
Kemudian ada D aksen melalui gerbang NOT yang akan ditujukan ke logic stage D. Kemudian persamaan ketiga, kita lihat di sini A aksen sama seperti tadi pada di depan gerbang NOT. Kemudian ada B, dan yang ketiga ada kita lihat untuk C aksen. Dia mintanya C aksen, berarti ada di depan gerbang NOT yang menuju logic stage C. Yang ketiga kita lihat ini tidak ada aksennya, jadi langsung saja kita hubungkan ke belakang gerbang NOT A, kemudian belakang gerbang NOT C, dan juga gerbang B. Tadi kita sudah melakukan perbandingan atau ya istilahnya membandingkan antara input dan output pada rangkaian Amplase 2 menggunakan Proteus dengan tabel kebenaran yang tersedia. Nah, ini ada pembuktian 1 dan 2 yang telah kita lakukan dan ternyata hasilnya sama. Maka dari itu kita bisa menganggap praktikum telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya.